Assalamualaikum, salam Reski memasuki rumah. Waalaikumsalam, abang udah pulang, ujar Naura sembari mencium tangan Reski. Kamu sudah makan belum? Belum. Naura nungguin Bang Reski pulang. Kita cari makan di luar ya, Bang, kata Naura sambil tersenyum. Reski terkekeh melihat tingkah Naura yang masih seperti anak kecil, padahal usianya sudah bukan seperti anak kecil lagi. Ya udah, abang mandi dulu. Nanti kita cari makan di luar. Reski berjalan menuju kamarnya untuk membersihkan diri. Sebenarnya, ia sangat lelah hari ini, tapi melihat Naura belum makan malam tidak mungkin ia membiarkan adiknya kelaparan. Lagi pula perutnya juga terasa lapar. Setelah Reski selesai mandi, ia segera menghampiri adiknya. Naura ayo. Katanya mau cari makan, teriakan Reski. Naura merasa kesal dengan teriakan Reski. Padahal tanpa berteriak, pasti ia akan mendengarnya, gak usah teriak juga kali Bang. Naura udah nunggu Bang Reski dari tadi, kesalnya. Maaf. Abang kelamaan ya, kata Reski terkekeh. Sampai lumutan Naura nunggu. Reski dan Naura akhirnya pergi untuk membeli makanan di tempat favorit mereka. Saat Reski dan Naura memesan makanan, Naura melihat temannya yang sedang duduk di salah satu kursi. Syifah, panggil Naura sedikit keras. Lantas Syifah melihat siapa yang memanggil namanya itu, ia melihat Naura sedang bersama laki-laki yang tidak asing menurutnya. Seperti pernah bertemu, Bang, duduk di sana yuk. Ada teman aku di sana, kata Naura dengan menunjuk tempat duduk Syifah. Assalamualaikum, Syifah, salam Naura. Waalaikumsalam, Naura. Duduk sini, kata Syifah sambil tersenyum. Kamu suka beli makanan di sini Syifah? Kebetulan aja tadi lewat sini, jadi ya udah sekalian mampir ke sini. Oh, gitu. Tumben sendirian, Aliyah mana? Tanya Naura. Aliyah lagi keluar sama pacarnya mungkin, ucap Syifah. Reski hanya menyimak setiap obrolan mereka. Reski melirik ke arah Syifah. Dirinya tidak salah lagi, wanita yang dihadapannya saat ini adalah perempuan yang tidak sengaja ia tabrak di jalan. Dehem Reski. Sontak kedua perempuan itu melihat ke arah Reski dengan canggung. Astagfirullah, aku lupa, maaf ya Bang Reski kita kacangin. Kenalin Syifah ini abang aku, namanya Bang Reski. Lantas mereka berkenalan. Reski jabat tangan berkulit cerah Syifah. Saat berkenalan Syifah menatap wajah Reski, ia seperti teringat sesuatu dengan wajah laki-laki di hadapannya saat ini. Astaga, ini kan cowok yang nabrak gua. Gumamnya Syifah. Reski tersenyum tipis setelah mendengar Syifah memperkenal dirinya. Saat ia ingin bertanya sesuatu pada Syifah, tiba-tiba nama mereka dipanggil untuk segera mengambil pesanan. Semuanya jadi 25.000 mbak. Sekalian sama Syifah ya mbak, kata Reski. Lantas Syifah kaget karena yang namanya disebut langsung menatap ke arah Ali. Total semuanya jadi 75.000 ya mas. Gak usah, mas. Saya bayar sendiri aja, tolak Syifah. Simpan aja uang kamu, kata Reski. Tapi kan, lirih Syifah. Lebih baik duitnya kamu simpen untuk keperluan kamu selanjutnya. Ya sudah, terima kasih sudah membayarkan makanan Syifah, ucap Syifah. Sama-sama, kata Reski dengan tersenyum tipis. Setelah Syifah mengucap salam, ia pergi meninggalkan kakak beradik itu. Reski menatap Syifah yang sontak berpamitan pergi. Hal itu tidak pernah luput dari tatapan Naura. Ia merasa ada yang aneh dengan sikap abangnya itu. Dehem Naura menyadarkan lamunan Reski. Astagfirullah, gumam Reski dengan mengusap wajahnya. Terjadi keheningan di dalam mobil. Semenjak ketemu Syifah di tempat makan tadi, Tania merasa ada sesuatu yang berbeda dengan sikap abangnya. Tania sesekali melirik ke arah Reski untuk memastikan sesuatu. Ada sesuatu yang Bang Reski sembunyikan dari Naura ya kak, iya kan Bang Reski? Gak ada, emang apa yang abang sembunyikan dari kamu? Alesan aja. Ujar Naura. Udahlah, Bang Reski jujur aja sama Naura. Jujur apa? Emang gak ada yang abang sembunyikan dari kamu kok? Tahu, terserah Bang Reski, kesal Naura. Akhirnya mereka sampai di rumah dan setelah itu mereka tidur. Pagi pun tiba. Saat mereka sedang bersarapan, Naura ingin bilang bahwa uminya menelpon. Bang Reski. Tadi, Umi telepon, katanya nanti kita jemput Mbak Natasha dulu.
Soalnya orang tua Mbak Natasha lagi mengisi pengajian. Kenapa? Tanya Reski. Hah? Kenapa apanya? Tanya Naura tidak mengerti. Reski menghembuskan nafasnya pelan. Ia sebenarnya merasa keberatan jika harus menjemput Natasha lebih dulu. Maksud abang kenapa Cindy tidak diantarkan oleh sopirnya? Kata Umi sopirnya mengantarkan orang tua Mbak Natasha. Terus, Natasha di rumah sama siapa? Tanya Reski. Mendengar itu, Naura tersenyum menggoda menatap abangnya. Cie, ada yang mulai perhatian, nih, godanya. Seketika Reski langsung mendatarkan wajahnya kembali, dan beranjak meninggalkan meja makan. Bang Reski pasti malu-malu Roma, kata Tania sambil tersenyum. Reski sontak tersendak makanan ketika mendengarkan ucapan adiknya itu. Malu-malu Roma? Maksudnya? Ucap Reski. Masa Bang Reski tidak tahu, malu-malu Roma, meong-meong-meong. Adiknya sambil terkekeh. Kucing kali bukan Roma, Roma kan produk makanan. Eits udah Bang ini kan lagi gak ada sponsor. Ujar Naura. Hehehe, Reski. Ya udah lanjut makannya. Singkat cerita makan pun selesai. Sebelum berangkat mengantarkan adiknya, Reski tidak lupa menjemput Natasha seperti permintaan sang Umi. Selama Abi dan Uminya sedang tidak ada, Natasha selalu ditemani salah satu temannya. Bukan hanya itu, pagi ini Reski telah diuji kesabarannya oleh Malik. Saat ia dalam perjalanan menjemput Natasha, tiba-tiba Malik mengabari kalau ia harus menjemputnya dengan alasan dia tidak mood untuk berangkat sendiri. Dengan sangat terpaksa Reski harus putar balik hanya untuk menjemput sahabatnya itu. Dengan senyuman manis, Malik masuk ke dalam mobil Reski. Makasih, sahabatku. Ada Natasha, nih, goda Malik dengan melirik ke arah Reski. Natasha tersenyum tipis dengan menundukkan kepalanya. Ia merasa gugup sekaligus bahagia bisa berangkat bersama laki-laki yang ia kagumi. Sudah lama Natasha menunggu momen ini, dan sekarang keinginannya tersampaikan. Mobil yang ditumpangi Reski beberapa menit lagi akan sampai di kampus Naura. Reski memperlambat laju mobilnya saat mendengar ucapan Naura yang meneriakinya. Bang Reski, itu bukannya Syifa? Kok dia jalan kaki sih? Ucap Naura. Syifa siapa? Naura, tanya Malik. Syifa, teman Naura bang. Reski menghentikan mobilnya tepat di samping Syifa. Capek juga ya jalan kaki. Andai saja ada jodoh gua yang datang secara tiba-tiba untuk nolongin, dengan senang hati gue menerimanya, gumam Syifa. Syifa menghentikan langkahnya saat tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti tepat di sampingnya. Assalamualaikum, Fah, salam Naura. Waalaikumsalam, Naura. Ternyata kamu, aku kirain siapa, kata Syifa tersenyum canggung. Kamu kenapa jalan kaki, Fah? Terus motor kamu mana, tanya Naura. Oh, tadi aku naik motor cuma bannya lagi bocor Naura. Jadi, motornya aku tinggal di bengkel. Astagfirullah. Kenapa enggak pesan obat, Fah? Sontak semuanya kaget dengan perkataan yang dilontarkan Naura. Opat? Maksudnya? Masa sih pada gak tau opat, itu loh ojek cepat. Sontak terkekeh semuanya, itu, dompet aku ketinggalan di rumah. Jadi ya udah aku jalan kaki aja, ujar Syifa. Astagfirullah, kenapa bisa ketinggalan? Lain kali, jangan ceroboh seperti itu, ucap Reski khawatir. Kalau gitu kamu berangkat sama kita aja, sekalian saya juga ingin mengantarkan Tania. Malik mengernyitkan keningnya menatap sahabatnya itu. Bukan maksudnya tidak boleh. Hanya saja mobil yang mereka tumpangi sudah penuh. Jika Syifa ikut berangkat bersama, pasti mereka akan duduk berdesakan. Res, lo yakin? Kursi belakang kan udah penuh, bisik Malik. Gak usah, Mas. Syifa masih sanggup untuk jalan kaki. Lagian kampus udah deket kok Mas. Reski tahu alasan yang membuat Syifa menolak tawarannya. Tapi yang dikatakan Malik memang benar nyatanya. Jika Syifa ikut berangkat bersamanya, mereka pasti akan duduk berdesakan. Dan pastinya akan membuat mereka tidak nyaman. Malik, lo gantiin gua nyetir ya Lik, ujar Reski tiba-tiba. Dan kamu Syifa, lebih baik sekarang masuk ke mobil. Nanti saya bisa pesan, apa tadi kata kamu Dek, tanya Reski. Opat. Jawab Naura. Yaitu, nanti saya bisa pesan opat. Sontak mereka terkejut mendengar perkataan Reski yang menurut mereka benar-benar di luar dugaan. Bahkan Natasha menatap Reski dengan tatapan tidak percayanya.
Lo yakin, Res? Tanya Malik.